Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya itu pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar, ya, yang tingkatnya tinggi adanya di konstitusi. Ya, jadi konstitusi juga tidak melakukan pengaturan secara detail. Di Indonesia ini kan asal muasalnya Undang-Undang Dasar 45 itu hanya 37 pasal, ya. Nanti kita bicarakan, Anda dengarkan di Piagam Madinah itu hanya 47, ya. Begitu jadi di Magna Carta juga nggak banyak, Habeas Corpus Act juga nggak banyak, begitu juga di Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak banyak, ya. Bahkan pada waktu Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan, ya, Bung Karno sudah berpesan, sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar kita memang sederhana, hanya 37 pasal dibandingkan dengan India yang konstitusinya sampai 250-an. Tapi kata Bung Karno, yang penting adalah semangat pelaksananya, bukan banyaknya pasal. Biarpun suatu peraturan terdiri dari satu hal, kumpulan peraturan yang dibuat sesempurna mungkin, sedetail mungkin, kalau para pelaksananya bermental nggak beres, bermental nggak bener, maka pasti pelaksanaan negara menjadi nggak bener. Jadi Bung Karno sangat menekankan bahwa pelaksanaan dari UUD 45 ini meskipun hanya sederhana, hanya terdiri dari 37 pasal, tetapi itu sudah cukup kalau memang para pelaksananya bersemangat positif, bersemangat yang baik, ya. Kalau pelaksananya bejat, ya bejatlah semuanya, buat apapun suatu peraturan dibuat sesempurna mungkin. Oke, jadi suatu konstitusi juga bisa memiliki suatu nilai, ya. Suatu nilai dari konstitusi itu indikatornya adalah melihat kesenjangan antara adanya suatu keharusan dan kenyataan, antara das Sein and das Sollen, artinya mestinya gimana, kenyataannya gimana. Nah, berarti kita juga bisa menilai UUD kita, Undang-Undang Dasar kita itu nilainya seperti apa, karena nilai konstitusi itu dilihat dari mestinya bagaimana, kenyataannya bagaimana, gitu ya. Jadi nilai konstitusi itu bisa dilihat dari berbagai hal. Yang pertama, dia bisa bernilai normatif, ya. Konstitusi itu bisa bernilai normatif, yaitu jika apa yang diatur di dalam konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen, ya. Artinya semua pasal-pasalnya berlaku efektif, ya. Dalam hal pemilihan presiden misalnya, dulu zaman Bung Karno disebutkan bahwa presiden itu memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu seharusnya, kenyataannya Bung Karno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Nah, itu kan berarti antara kenyataan, keharusan berbeda. Harusnya bagaimana, kenyataannya bagaimana, ya kan. Nah, kemudian di zaman Pak Harto juga ada kesenjangan, yaitu kalau presiden itu dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dipilih kembalinya ini diartikan secara semaunya sendiri, dalam arti kembali gitu. Padahal yang namanya dipilih kembali itu kan secara logikanya ya hanya untuk kedua kalinya, tidak terus-terusan, ya. Anda saja makan bakso, ya mungkin secara hukum gosen di dalam ekonomi itu rasa bakso di mangkok pertama itu enak, nikmat. Ketika kita belum kenyang, kita akan nambah di mangkok kedua, tapi mangkok kedua itu udah beda nilainya dengan mangkok yang pertama. Apalagi kemudian kita nambah lagi mangkok ketiga, mangkok keempat, ujung-ujungnya kan bukan lagi kenikmatan tapi muntah, karena udah udah berlebihan. Berarti suatu
pemilihan kembali untuk seorang presiden, kalau kemudian dipilih lagi sampai 7 kali, terbukti kemudian terjadilah muntah itu, sehingga rakyat kemudian berontak dan akhirnya melakukan gerakan massal, gerakan yang dipelopori mahasiswa untuk memprotes dan minta supaya Pak Harto itu selesai saja, jangan terus-terusan. Saya aja dari SD sampai saya selesai kuliah S2 masih presiden itu juga. Ya, bayangkan selama 32 tahun presidennya masih Pak Harto juga. Saya sejak SD sampai S2 selesai ya masih Pak Harto. Nah, itu jadi kalau konstitusi itu bernilai normatif, dilaksanakan secara murni dan konsekuen, itu berarti dia sudah sesuai, tidak ada kesenjangan antara keharusan dan kenyataan, antara das Sein and das Sollen. Oke, nilai yang kedua, suatu konstitusi itu akan dianggap hanya bersifat nominal. Berlaku sih berlaku, tapi tidak sempurna. Dalam arti banyak orang kemudian berusaha untuk memanipulasi atau melakukan hal-hal, trik-trik tertentu, tidak keluar dari bunyi pasal, tapi kemudian pada hakikatnya ya melakukan penyimpangan. Kayak tadi itu, hakikatnya kan boleh ya presiden dipilih kembali, tapi kalau dipilih sampai 7 kali kan sebenarnya udah nggak bener gitu kan, walaupun secara normatifnya, secara peraturannya ya nggak salah kan, presiden memegang jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Kalau secara peraturannya nggak masalah, tetapi kalau sampai ke 7 kali maka kan udah nggak beres gitu istilahnya. Itulah sebabnya kemudian ketika ada upaya orang untuk membuat presiden yang sekarang Pak Jokowi menjadi 3 kali, maka terjadilah gelombang protes, jangan sampai terulang lagi gitu. Maka kita bisa maklum bahwa sebaik apapun seorang bekerja, sebaiknya tetap ada pembatasan masa berlakunya. Oke, itu kalau konstitusi bernilai nominal, artinya berlaku tapi tidak sempurna. Nah, sementara yang ketiga adalah konstitusi bisa bernilai semantik. Semantik itu kan berarti secara bahasa, artinya ya lip service, artinya peraturannya apa, dilaksanakannya seperti apa. Ya. Nah, jadi mungkin ini kayak zamannya Bung Karno tadi, peraturannya kan presiden dapat dipilih kembali, masa jabatan 5 tahun, tapi kemudian dipilih untuk seumur hidup. Nah, itu jelas itu konstitusi bernilai semantik. Ya, jadi sebenarnya kalau orde lama itu dikoreksi oleh orde baru, kemudian orde baru dikoreksi oleh orde reformasi, maka orde reformasi dikritik lagi oleh generasi-generasi berikutnya gitu. Itu biasa, itu namanya dinamika dalam kehidupan bermasyarakat ya, itu selalu akan ada seperti itu ya. Tidak mungkin seorang itu berkuasa secara terus menerus ya. Yang namanya kebenaran itu kan relatif kalau dipandang oleh manusia. Kalau kebenaran yang datang dari Allah ya pasti mutlak benar. Oke. Sementara konstitusi itu sendiri bisa dibedakan antara yang tertulis dan yang tidak tertulis ya. Yang tertulis jelas ya, biasanya disebut undang-undang dasar. Pada umumnya lebih kuat, lebih mengikat daripada hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis itu adalah kebiasaan-kebiasaan, konvensi-konvensi yang dijalankan oleh negara, tetapi dia tidak ada peraturannya, tidak ada keharusannya. Misalnya apa? Misalnya presiden itu menyampaikan nota keuangan atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara itu setiap tahunnya pada tanggal 16 Agustus. Jadi kalau misalnya untuk tahun anggaran 2023, maka Pak Jokowi selaku presiden sekarang akan menyampaikan nota keuangan di depan DPR itu nanti pada tanggal 16 Agustus. Itu nggak ada keharusan tanggal 16 Agustus, tapi dari zaman Bung Karno itu selalu 16 Agustus nota keuangan itu. Jadi itu merupakan suatu konvensi ketatanegaraan yang
berlaku tapi tidak tertulis, tidak ada apa namanya keharusannya. Berarti andai kata dirubah menjadi tanggal yang lain, secara hukum tidak mengikat, secara hukum tidak masalah, boleh-boleh aja. Cuman konvensi itu sejauh ini dipertahankan. Jadi Presiden senantiasa menyampaikan nota keuangan di depan DPR itu adalah pada tanggal 16 Agustus. Kemudian tanggal 17 Agustus dilakukan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Itu juga konvensi, Bang. Siapa yang mengharuskan? Ya, memang ada keharusan bahwa kita harus merayakan proklamasi setiap tanggal 17 Agustus. Apakah ada hukumnya? Kan tidak ada hukumnya. Ya, sampai di TRT RW sekalipun, ya mulai dari tingkat negara sampai tingkat yang RT RW, memang siapa yang nyuruh tanggal 17 Agustus itu dilakukan perayaan? Kan tidak ada. Ya, tidak ada hukumnya. Kemudian tetapi hukum dasar tertulis itu juga merupakan bagian dari konstitusi. Jadi konstitusi itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, ya. Jadi sama-sama mengatur tata kehidupan bernegara, dan keduanya merupakan sumber dan dasar bagi norma hukum yang ada di bawahnya, termasuk juga tadi itu nota keuangan dan kemudian perayaan 17 Agustus, ya itu menjadi suatu konvensi yang dipertahankan, ya, dari presiden yang dulu sampai presiden yang sekarang dan bahkan mungkin sampai presiden yang akan datang. Hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut konvensi ketatanegaraan, ya. Sementara sifat dari suatu konvensi itu sendiri itu biasanya adalah kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara. Ya, tadi saya katakan nota keuangan RAPBN itu dilaberikan oleh presiden di depan DPR, dibacakan di depan DPR itu sejak tanggal 16 Agustus. Ya, tidak ada ketentuannya tapi selalu dilakukan. Dan dia jelas tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, ya, dan juga seluruh rakyat sudah mafhum, sudah maklum, sudah sadar dan menerima, tidak ada penentangan. Tidak ada rakyat yang protes, kenapa Pak Jokowi atau Presiden selalu tanggal 16 Agustus, ya? Kenapa enggak tanggal sekian saja bertepatan dengan hari ulang tahun saya, misalnya gitu kan. Emang siapa lu, gitu kan. Jadi tidak bisa diterima. Kemudian dia merupakan pelengkap undang-undang dasar untuk mengisi kekosongan hukum. Artinya kan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis itu adalah suatu kesatuan yang saling mengisi, ya. Contoh konvensi di negara kita selain tanggal 16 Agustus juga adalah maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, di mana dia merupakan konvensi. Apa itu maklumat pemerintah? Maklumat pemerintah pada waktu itu, ya, negara kita kan tanggal 17 Agustus 1945, ya, besokannya tanggal 18 Agustus diberlakukan Undang-Undang Dasar 45, berarti kan apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 berlaku, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tapi maklumat pemerintah tanggal 14 November 45 berarti hanya beberapa bulan setelahnya itu ada pemerintah mengeluarkan suatu maklumat sistem kenegaraan kita bukan lagi negara kesatuan tetapi negara federal. Negara federal dalam arti dia sistemnya adalah sistem parlementer, di mana di samping presiden ada perdana menteri. Ya, kemudian daerah-daerah juga bukan lagi provinsi tapi merupakan negara bagian. Nah, Undang-Undang 45-nya sendiri ini tidak dirubah, ya, berarti dia berlakunya apa, ya? Berlaku nominal, ya, tidak dirubah tapi dilaksanakannya tidak secara murni, tidak secara konsekuen. Bunyinya apa, pelaksanaannya apa. Tetapi kemudian ternyata rakyat kok nurut, gitu loh. Tidak ada penentangan, rakyat semuanya oke. Nah, maka kemudian jadi pertanyaan, maklumat pemerintah tanggal 14 November ini konvensi atau bukan? Kenapa? Karena kan syaratnya dia, kalau kita lihat tadi, syaratnya konvensi itu adalah bahwa dia itu apa yang kita sebutkan, dia merupakan suatu naskah yang
bukan naskah ya, kebiasaan yang berulang-ulang tidak bertentangan undang-undang diterima oleh rakyat. Nah, tapi kalau kita lihat apakah maklumat tanggal 14 November ini konvensi? Sepertinya tidak ya. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan undang-undang dasar. Bahkan dia merubah sistem kenegaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dirubah menjadi sistem negara federal, ya, di mana ada perdana menteri segala, kan berubah secara total itu. Walaupun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 45-nya sendiri tidak lakukan perubahan. Oke. Kemudian berikutnya yang harus kita ketahui adalah sebentar, apa lagi berikutnya, sifat dari konstitusi udah yang tadi, yang tertulis dan tidak tertulis. Ada juga sifatnya fleksibel dan rigid. Rigid artinya cara merubahnya itu fleksibel atau sangat sulit. Suatu konstitusi disebut fleksibel kalau dia mudah dilakukan amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, dapat diubah cara yang sama seperti undang-undang. Jadi cukup antara presiden dengan DPR. Sementara dia disebut sebagai rigid kalau cara merubahnya tuh sulit, ya, perlu suatu cara khusus. Misalnya minta persetujuan rakyat diminta persetujuan ya atau tidak, yes or no, supaya dilakukan perubahan konstitusi. Nah, kalau kita perubahan konstitusi memang masih bisa dilakukan oleh MPR. MPR itu adalah, kalau sekarang ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, DPR dan DPD. Kalau mau bersatu itu disebut sebagai MPR. Jadi merekalah yang kemudian melakukan perlu tidaknya dilakukan suatu perubahan terhadap konstitusi kita, ya, dengan catatan dari gabungan kedua itu yang disebut sebagai MPR, ya, 2/3 dari MPR itu harus hadir di dalam sidangnya dan 2/3 dari yang hadir harus setuju, baru itu kemudian bisa dilakukan perubahan. Ada lagi cara yang berikutnya yang lebih rigid adalah dengan referendum. Itu tadi yang saya katakan, ditanya rakyat, ditanya boleh atau enggak nih robah. Kalau rakyat bilang enggak, ya berarti enggak. Sama di referendum kan pernah dilakukan di Timor Leste dulu, ya. Nah, dulu kan Timor merupakan provinsi dari Indonesia, lalu kemudian mereka minta merdeka, mereka ingin merdeka, maka kemudian rakyat Timur ditanya, dilakukan referendum di zamannya Pak Habibie, ditanya apakah Anda mau minta merdeka atau tetap di Indonesia. Mereka mintanya merdeka, ya wis, berarti berdiri sendiri, keluar dari Indonesia. Oke, jadi pertanyaannya adalah, ya. Abah, maaf, izin, ada yang ingin saya tanyakan, Bah. Ya, silakan. Boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arfanika Kamimawan. Izin bertanya, Bah, tadi tentang yang dibahas oleh Abah tentang masa kepemimpinan tuh di pasal 7 Undang-Undang tahun 1945 yang disebutkan tadi itu masa jabat presiden itu 5 tahun kan. Nah, terus bisa dipilih juga itu 1 tahun aja gitu. Kok 1 tahun? Maksimal jadi 2 periode doang gitu. Yang sekarang itu terjadi 3 periode. Nah, yang ingin saya tanyakan itu langkah apa gitu untuk mencegah gitu, kita sebagai rakyat gitu, supaya tidak terjadi 3 periode lagi gitu, Bah, dan dampak buruknya apa juga gitu, Bah, kalau terjadi 3 periode lagi gitu. Oke. Berkaitan dengan konstitusi, saya ingin tahu tentang itu aja, Bah. Terima kasih, Bah. Oke. Maaf bila tutur katanya tidak tepat. Oke, jadi dalam Undang-Undang Dasar, Waalaikumsalam, dalam Undang-Undang Dasar kita, sebelum di referendum, sebelum di amandemen zaman Orde Baru, itu bunyi pasalnya adalah presiden
memegang jabatan selama 5 tahun, bukan 1 tahun. Belum ngapa-ngapain udah berhenti lagi tuh Pak Presiden. Belum hilang capeknya udah berhenti lagi. Selama memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pak Harto yang saya bilang tadi. Dipilih lagi sampai 7 kali. Maka kemudian pada tahun 98 terjadi reformasi, maka pasal itu diamandemen, dilakukan penyempurnaan sehingga bunyinya berubah menjadi presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih kembali hanya untuk 1 kali lagi, berarti cukup 2 gitu loh. Jadi tidak diperbolehkan untuk yang ketiga kalinya, untuk mencegah terulangnya seperti yang dilakukan oleh baik Bung Karno maupun Pak Harto. Ya, jadi cukup 2 kali. Tetapi kalau kita lihat kan bahwa sebenarnya yang berhak untuk merubah Undang-Undang Dasar 45 itu adalah MPR. MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD. Jadi secara hitung-hitungan politisnya, kalau anggota DPR maupun anggota DPD itu sepakat untuk merubah bunyi pasal tentang masa jabatan presiden itu dirubah lagi menjadi boleh 3 kali, ya itu secara konstitusi boleh-boleh aja. Kenapa enggak? Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 45 sendiri menyebutkan bahwa yang berhak untuk melakukan perubahan atau membentuk UUD adalah MPR. Kemudian dalam UUD 45 juga disebutkan bahwa yang namanya MPR itu adalah DPD dan DPR. Jadi logikanya kalau misalnya DPR dan DPD bersetuju, sepakat untuk melakukan perubahan, sah dong secara hukum. Mahasiswa bergerak ya nggak bisa. Artinya mahasiswa itu sebagai pressure group menekan jangan sampai DPR dan DPD sampai setuju. Maka kemudian mereka melakukan demo, mempengaruhi jangan sampai DPD maupun DPR melakukan kesepakatan untuk merubah gitu. Jadi yang harus dilakukan memang setiap negara itu ada pressure group, grup penekan. Tetapi andai kata DPR dan DPD kemudian memang bersepakat dan tidak memperdulikan mahasiswa, ya tetap sah. Karena memang bunyi Undang-Undang Dasar 45-nya bunyi dari konstitusi seperti itu. Jadi kalau dilakukan perubahan ya nggak ada masalah, boleh. Nah, di samping itu juga kan masa jabatan andai kata diperbolehkan, katakanlah kemudian Pak Jokowi diperkenankan untuk ikut lagi, bukan untuk ketiga kali loh. Dalam arti kan untuk ketiga kalinya itu dia akan melalui pemilu. Melalui pemilu artinya Pak Jokowi tidak serta-merta kemudian jadi presiden ketiga kalinya, tapi dia hanya boleh ikut pemilu untuk ketiga kalinya gitu loh. Dimana kemudian dalam pemilu itu rakyat yang akan menentukan boleh nggak Pak Jokowi jadi presiden ketiga kalinya. Meskipun DPR dengan DPD membentuk MPR setuju memberikan izin kepada Pak Jokowi untuk ikut pemilihan ketiga kalinya, kalau rakyat nggak milih ya nggak bisa. Jadi rakyat tetap yang punya kekuasaan, kan rakyat nggak bisa rakyat itu yang akan menentukan. Cuma memang di sini juga harus Anda ketahui ya, plus minusnya pasti ada. Pak Jokowi jadi presiden ketiga kalinya ada plusnya ada minusnya, itu jelas, nggak mungkin minus semua, nggak mungkin plus semua. Cuman yang seperti ini kan selalu dipolitisir. Siapa yang mempolitisasi tentu adalah mereka-mereka yang tidak suka kalau Pak Jokowi sampai 3 kali. Nggak kebagian dong gue. Kapan? Kalau kata Warkop DKI, giliran saya mana? Ya, kalau kata yang lain lu lagi, gue kapan gitu. Jadi otomatis mereka tuh lebih nggak setuju. Tapi nggak setujunya itu belum tentu karena kualitas ataupun kinerja Pak Jokowi, bukan soal itu. Yang jelas kalau Pak Jokowi lagi, yang lain nggak kebagian. Keburu tua, Prabowo udah berapa? Ya, Pak Jokowi aja tahun 2024. Beliau itu sama dengan saya umurnya ya. 2024 itu sekitar 63 tahun. Ya, 63 tahun benar. Lalu Prabowo berapa? Beliau udah 70-an. Paling nggak 68 lah.
Sekarang 68, kamu cek aja di Google berapa usia Prabowo. Otomatis kalau Pak Jokowi mundur lagi jadi dari 63 jadi 68 masa berakhirnya karena ketiga kalinya. Masa Prabowo ikut lagi ketika dia umur 75 tahun? Ya kagak kebagian, orang keburu ini dong, keburu lemes, sudah keburu tua. Jadi ini setuju atau tidak setujunya juga belum tentu karena masalah konstitusi. Anda harus ngerti. Makanya jadi mahasiswa itu harus banyak belajar. Saya senang kamu bertanya. Artinya belum tentu orang yang nggak setuju itu dalam masalah konstitusi, dalam masalah plus minusnya presiden, bukan. Itu juga senantiasa digoreng. Di samping itu juga Jokowi adalah presiden yang terhadap kelompok-kelompok tertentu itu tegas. Ya contohnya itu yang namanya Freeport dikuasai oleh Amerika. Dulu kita cuma dapat 9% bagiannya. Di zaman Pak Jokowi kita dapat 51%. Gede. Jadi artinya ada pihak-pihak yang nggak setuju dengan Pak Jokowi karena merasa dirugikan. Pak Jokowi itu ibarat orang bebenah, ya, maka orang bebenah itu ada yang kelilipan, ada yang batuk-batuk, ada yang bersin-bersin, ada yang meriang, ada yang bengek, ada yang diganti, ada yang dirobah, ada yang dibuang. Nah, ini kebiasaan yang udah puluhan tahun ini kemudian merasa comfort zone-nya diganggu. Ya otomatis lah mereka teriak dan otomatis pula mereka akan menunggangi setiap isu, termasuk kalau yang ketiga kali kan berarti inkonstitusional. Rakyat nggak ngerti, mahasiswa nggak ngerti, iya inkonstitusional. Maka saya jelaskan itu konstitusional, kenapa enggak? Sah kok secara hukum, kalau Anda bertanya secara hukum sah. Kan saya katakan tadi, Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan bahwa yang akan merubah, yang berhak merubah adalah MPR. MPR terdiri dari DPD dan DPR. Nah, kalau keduanya setuju, sah dong. Nah, cuman persoalannya kan tidak bisa dibuat suatu peraturan presiden langsung presiden ketiga kalinya, kan tidak. Karena apa? Sistemnya menyebutkan harus melalui pemilu. Berarti Pak Jokowi hanya diperbolehkan ikut pemilu lagi. Apakah pasti Pak Jokowi menang? Ya belum tentu. Ke satu, kedua, menang, ketiga kali belum tentu. Cuman kan orang khawatir jangan-jangan orang masih milih dia, maka kemudian digorenglah isu itu sedemikian rupa sesuai dengan apanya masing-masing, kepentingannya masing-masing, sehingga mahasiswa yang nggak tahu persis kondisinya seperti apa lebih termakan oleh isu-isu yang seolah-olah inkonstitusional, padahal ya konstitusional. Ya bagus kamu bertanya, jadi saya kesempatan menjelaskan itu sah, boleh. Cuman persoalannya kalau kamu tanya plus minusnya, emangnya kalau presiden yang baru udah pasti positif? Ya belum tentu kan. Apakah Pak Jokowi kalau dipilih lagi udah pasti negatif? Ya belum tentu, namanya manusia. Ya cuman kalau kembali kepada sejarah, ya sebaiknya ya nggak usah lah, udah kasih kesempatan yang lain lah gitu. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan pepatah juga mengatakan power tend to corrupt and absolute power tend to corrupt absolutely. Artinya suatu kekuasaan kalau memang terlalu lama berlangsung, ujung-ujungnya biasanya suka nyimpang. Ya, makanya udahlah Pak Jokowi biar selesai dengan baik, nggak usah kasih kesempatan ketiga kalinya. Saya setuju itu aja. Tapi kalau dibilang itu nggak konstitusional, ya Anda nggak ngerti, itu aja persoalannya. Jelas ya? Arfan jelas? Terima kasih banyak. Oke. Baik Pak. Terima kasih banyak, jadi paham kan Pak, jadi nggak salah kaprah gitu. Ya bagus. Jadi bagus juga, semua yang lain juga begitulah gunanya Anda belajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi saya minta juga Anda ya kayak yang saya jelaskan kepada kelas-kelas lain itu tolong disimak juga, karena apa? Ya saya katakan tadi, saya bisa aja mengulang-ulang yang dari kelas ini saya ulang lagi di kelas kamu. Tapi enggak, saya mau lihatnya dari sudut lain supaya kamu tambah luas, dari arti dari sudut ini kamu tahu, sudut lain kamu tahu, dari kelas ini lain bisa saling melengkapi gitu. Saya kira cukup ya, udah cukup hampir 1,5 jam kita ini kan, mulai dari 6:30 tadi ya, udah hampir 1:08. Baik, ini nanti juga akan ada rekaman videonya. Baik, saya kira demikian saja. Mungkin banyak pertanyaan, tapi nanti saya tampungnya di ininya aja, di YouTube-nya saja. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.